Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Fa inna khairal kalami kalamullah khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita dipertemukan Allah dalam majelis yang mudah-mudahan mendatangkan rahmat, menjadikan kita kemudian mampu memahami agama ini dengan baik, karena di pagi hari ini setelah kita bangun tidur, kita sholat subuh, kita berzikir, memohon kepada Allah agar hari ini diberkahi oleh Allah Ta'ala. Jamaah sekalian rahmatullah. Kita awali dengan surat Al-Fajr ayat 20, bagaimana Allah memberikan memberitahukan kepada manusia bahwa salah satu hal yang menjadi kecenderungan manusia adalah dia mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Wa tuhibbunal a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Pada pertemuan pertama sudah saya sampaikan, kenapa harta dalam bahasa Arab disebut dengan al-mal. Karena dari kata mala yamilu mailan itu artinya condong, cenderung. Jadi memang disebut harta karena semua manusia pasti dia cenderung condong untuk mencintai harta. Bahkan di ayat ini Allah secara tegas menjelaskan bahwa manusia itu semuanya itu suka harta. Tidak ada yang tidak suka harta, ya. Dan mereka mencintainya dengan yang berlebihan. Ayat ini dijelaskan oleh Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya, wa tuhibbuna jam'al mali ayyuhan nas wa iqtina'uhu hubban katsira syadida. Jadi maksud dari ayat tadi, wahai manusia, kalian itu sangat suka mengumpulkan harta benda dan sangat berantusias untuk memilikinya. Dan ini menjadi penyakit yang bisa menjadi penyakit yang berbahaya, karena memang fitnah terbesar dari umat Islam diantaranya adalah harta. Rasulullah SAW pernah bersabda, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Sesungguhnya setiap umat punya ujian. Dan salah satu ujian terberat bagi umatku adalah harta. Dua penyakit ini, pertama dia cinta harta. Dengan cinta harta ini kemudian dia menjadikan lalai ya dengan hak dan kewajiban dirinya maupun orang lain. Kemudian yang kedua, dia akhirnya sangat berantusias untuk memilikinya sampai kemudian dalam memilikinya batas-batas yang telah ditetapkan Allah, yaitu halal haram, hak-hak orang lain itu terabaikan. Nah, ini yang kita akan bahas kali ini, ya, bagaimana kita di dalam Islam aturan untuk memiliki harta. Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kitab Az-Zakah, bab al-Istighfaf dan al-Maslahah nomor 1472, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab zakat, bab takhawuf ma yakhraju min az-zahratid dunya, nomor hadis 2434. Rasulullah SAW mengatakan apa? Bahwa inna hadzal mal khadirah hulwah, faman akhadahu bisakhawatin nafs burika lahu fih, wa man akhadahu bi israfi nafs lam yubarak lahu fih, kalladzi ya'kulu wa la yashba'. Penjelasan Rasulullah bagaimana? Rasulullah mengatakan, sungguhnya harta itu hijau dan menyenangkan. Maka barang siapa yang mengambilnya dengan jiwa yang mulia, ya, maka dia akan mendapatkan keberkahan padanya. Tetapi bila mengambil harta itu dengan jiwa yang tamak, dia tidak diberkahi padanya dan bagaikan orang yang makan tapi tidak pernah merasakannya. Ya, ini Rasulullah SAW memberikan pemahaman dasar tentang prinsip dasar dalam memiliki harta, yaitu milikilah dengan jiwa yang mulia, bahwa niat kita memiliki harta dalam rangka untuk menjalankan amanah Allah sebagai fasilitas hidup untuk bermegah-megahan. Sehingga nanti Allah akan memberikan kebaikan tambahan pada harta yang Allah berikan pada kita. Tapi kalau kemudian kita mengambilnya dengan jiwa yang tamak, maka yang terjadi kita tidak peduli halal haram, hak orang lain, sehingga dicabut keberkahannya oleh Allah Ta'ala. Dan ini luar biasa, dalam keseharian kita sangat paham,
bagaimana suami istri bisa menjadi ribut hanya karena harta, misalkan setelah mereka cerai ada gonogini ya. Kemudian kakak beradik itu bisa saling berantam dalam pengertian bertengkar, bahkan sampai ke pengadilan hanya rebutan masalah waris. Ya, padahal tidak pernah ada mantan kakak, mantan adik, harta bisa dicari. Apalagi nanti akan kita hayati bersama bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan kalau sudah harta menjadi hak kita tidak akan kemana. Nek bahasa Jawa ya, nek wis rezeki ini orang bakal mari ngendi. Cuma kita nggak yakin dengan itu. Karena kita tidak yakin, maka Allah juga membuat betul-betul tidak terjadi. Karena Allah Ta'ala menjelaskan dalam Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis qudsi, yaitu firman Allah yang bukan Al-Quran, yaitu ana inda dzanni 'abdi, aku menurut prasangka hambaku. Jadi kalau kita berprasangka tidak baik, ya Allah betul-betul akan memberikan pada kita sesuai dengan prasangka yang ada pada diri kita. Jadi seperti itu. Kadang-kadang teman sesama muslim, padahal sesama muslim itu Rasulullah SAW mengatakan al-muslimu 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu 'irduhu. Seorang muslim satu dengan muslim lain itu haram darahnya, artinya tidak boleh disakiti, tidak boleh dibunuh. Kalau dibunuh dosa besar. Wa maluhu, haram hartanya. Ya, itu sesama muslim, apalagi saudara. Haram hartanya itu tidak boleh diambil dengan cara yang tidak benar. Ya, kemudian wa'irtuhu, dan haram kehormatannya, maka tidak boleh dicaci, dicela, diribai dan sebagainya. Nah, berikutnya dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW menjelaskan supaya kita ini menjadi tidak tamak, yaitu kita menjadi jiwanya tenang. Ya, Rasulullah SAW mengatakan apa? Ayyuhan nas ittaqullah. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah. Takwa kepada Allah sudah sering saya sampaikan, punya 3 makna. Pertama adalah al-khauf, takutlah kalian. Yang kedua al-hadzar, waspadalah kalian. Dan yang ketiga wiqayah, jagalah kalian, jagalah diri kalian. Maksudnya apa? Takutlah kalian, waspadalah kalian, jagalah diri kalian dari membuat murka Allah, dari mendolimi hak diri sendiri dan juga hak orang lain. Kemudian Rasulullah mengatakan wajmalu fit talab. Ya. Wa ajmilu ya. Wa ajmilu fit talab. Perbaguslah dalam mencari dunia. Jadi bukan hanya sekedar mencari dunia, tidak mencari dunia, tetapi bukan sekedar mencari dunia, tapi bagaimana dunia itu diperbagusi, gitu ya. Bagaimana dunia itu kemudian diperbagusi kembali. Jadi cari dunia itu bukan hanya sekedar mencari, tetapi bagaimana mencarinya dengan penuh dengan indah, dengan sesuai dengan ketentuan Allah Ta'ala. Ya, jadi ini yang harus kita pahami, bukan sekedar mencari rizki, bukan sekedar memiliki, tapi perbaguslah. Karena apa? Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Ya, sesungguhnya jiwa itu tidak akan mati sebelum dipenuhi rizkinya walaupun lambat. Wa in abta'a, walaupun lambat. Wa in abta'a anha. Fattaqullaha wajmilu fit talab, khudhu mahalla wa da'u maharum. Bertakwalah kepada Allah dan perbaguslah dalam mencari dunia, ambil apa yang halal dan tinggalkan apa yang haram. Begitu. Jadi perhatikan hadis ini. Kalau kita renungi dengan baik, maka sebenarnya insya Allah lah, ya, kita akan sadar betul. Nek wis rizkine orang mari ngendi. Orang itu menjadi tamak, menjadi serakah karena merasa tidak yakin dengan janji Allah bahwa nek wis rizkine orang bakal kemana. Ya, termasuk warisan misalkan. Kalau itu memang hak kita, walaupun kita didolimi oleh saudara kita, oleh orang-orang yang terlibat dalam waris itu, kita nggak usah khawatir. Walaupun secara zahir kita nggak dapat waris, ya karena didolimi, nanti kita tetap akan diberikan oleh Allah sebesar rezeki itu, bahkan mungkin lebih bila kita ikhlas, ya dalam bentuk yang lain. Ya, artinya bukan dari sumber waris, mungkin kita dimudahkan rezekinya lewat bisnis yang kita miliki, ya lewat yang lain gitu. Jadi tetap akan sampai gitu. Kalau itu memang sudah hak kita. Coba kalau orang punya jiwa seperti itu sebagaimana sabda Nabi ini, maka insya Allah kita akan tenang ya. Yang membuat orang itu menjadi kesetanan ya, dalam mencari harta, bahkan disebutkan di dalam Al-Quran itu kalau orang riba itu seperti orang yang yatahabbatuhu almas ya. Seperti orang yang
dia seperti orang yang berdiri seperti orang gila. Jadi tidak pernah merasa puas, dia selalu mencari karena tidak yakin dengan ketentuan Allah Ta'ala. Ya. Maka perhatikan sampai 2 kali Rasulullah SAW bersabda, berbaguslah dalam mencari dunia. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Jamaah sekalian dirahmati Allah, para jamaah Azomiyah, karena hari ini YouTube-nya nggak bisa jalan, mohon maaf sekali. Tapi host tolong ini seharusnya direkam ya, sehingga nanti bisa diupload di YouTube ya. Harusnya direkam nih host. Silahkan host direkam dulu kajian kita kali ini supaya nanti bisa diupload di YouTube. Sudah direkam Mas Fuad? Ya, sudah, Ustaz. Sudah ya, baik. Bagaimana kepemilikan harta? Ya. Kepemilikan harta itu harus melalui usaha atau amal atau mata pencaharian, dalam bahasa Arab disebut ma'isyah, yang halal dan sesuai dengan aturannya. Itu kepemilikan harta. Walaupun ada Ustadz, kalau waris itu termasuk amal nggak? Iya, amal. Artinya waris itu kan ada usaha untuk bagaimana kemudian dibagi dengan sesuai syar'i gitu. Artinya kalau itu harta yang harus kita usahakan memang melalui amal atau ma'isyah yang halal dan sesuai dengan aturannya. Ini sangat jelas sebenarnya ketentuannya. Bagaimana bentuknya? Ya. 1, tidak menempuh usaha yang haram. Ya. Jadi bagaimana memiliki harta tidak menempuh usaha yang haram. Seperti melalui kegiatan riba. Surat Al-Baqarah ayat 273, 281, saya kira sudah sangat jelas. Ini ayat terakhir yang bicara tentang riba, dan sudah pasti bahwa wajib ditinggalkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang benar-benar beriman. Jadi ukuran gimana dengan tidak gimana, diantaranya seorang itu terjerumus dalam riba atau tidak. Kalau dia masih terjerumus dalam riba, berarti dia belum benar-benar beriman. Ya, fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Jika kalian tidak lakukan, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Artinya apa? Hilang keberkahan. Kita akan mendapatkan murka Allah. Kita akan mendapatkan murka Rasulullah. Dan orang kalau sudah begini, gimana mau dapat syafaat? Kan begitu. Ya, orang kalau sudah begini, bagaimana mendapatkan ampunan dari Allah kalau tidak bertobat, maksud saya. Ya, kalau dia terus-menerus dalam riba. Makanya orang yang seperti ini disebutkan di ayat sebelumnya itu kan seperti orang yang kesetanan itu yang pernah saya sampaikan ya. Jadi ini harus kita pahami. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Jika kalian bertobat, maka kalian cuma punya hak pada pokok dari harta yang kalian miliki. La tadrimun wa la tudlamun. Tidak boleh menganiaya dan tidak boleh dianiaya. Ini masalah riba saya kira sudah jelas praktek-prakteknya. Baik. Yang kedua, perjudian. Sekarang saya mendengar di Purwokerto khususnya sedang marak judi togel lagi. Setelah ada pandemi, ini bahkan katanya anak-anak SMK, anak-anak SMA malah pada ngurumus togel. Padahal perjudian itu jelas-jelas dilarang di dalam Islam, termasuk dosa besar karena bisa merugikan hak orang lain. Dan juga bisa mematikan ekonomi keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan. Di ayat ini disebutkan bahwa yang namanya khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib adalah termasuk perbuatan syaitan. Ya, fastanibu, maka harus ditinggalkan supaya kalian beruntung, supaya kalian mendapatkan kebahagiaan. Fastanibu la'allakum tuflihun. Kemudian yang ketiga, mencuri dan merampok. Bentuk mencuri banyak. Sekarang tuh banyak hal-hal yang sifatnya mencuri. Segala sesuatu yang diambil tanpa izin yang punya itu namanya mencuri. Apapun itu. Apalagi sampai merampok. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakal minallah wallahu azizun hakim. Hukuman terberat bagi pencuri itu adalah potong tangan apabila dia mencurinya mencapai nisab ya. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Artinya mencurinya sudah di atas nisab. Kalau orang mencuri sebelum tidak mencapai nisab, tidak sampai potong tangan gitu ya. Karena bisa jadi dia mencuri karena kelaparan dan sebagainya. Kalau seperti ini maka kita justru yang dipersalahkan. Ketika ada orang yang mencuri karena kelaparan dan dia memang tidak punya kemampuan lain, ya harusnya kita yang memperhatikan orang-orang yang miskin ya. Tapi kalau orang sudah mencuri di atas nisab, ya
Ya, kurang lebih nisab pencurian itu kalau nggak salah 4 dinar, 4 dirham kalau nggak salah, maka dia sudah terkena had dipotong tangan. Kenapa? Karena orang mencuri kalau sudah di atas nisab, dia itu mencuri karena keserakahan, karena ketamakan, bukan karena kebutuhan. Nah, apalagi orang yang korupsi. Di mana-mana orang korupsi itu bukan orang yang miskin, karena dia pasti punya jabatan dan dia pasti penghasilannya cukup. Tapi karena ketamakan, karena keserakahan. Kan nggak mungkin orang miskin korupsi kan? Mana mungkin orang nggak punya jabatan akan korupsi? Nggak mungkin itu, ya. Jadi kemudian yang berikutnya jual beli yang haram. Ya. Jual beli yang haram itu ada beberapa. Pertama, jadi kita dilarang memiliki harta melalui proses jual beli yang haram. Yang pertama, jual beli menjadi haram apabila jika akad dalam jual beli itu melalaikan ibadah. Jadi bukan hanya sekedar barangnya yang haram nanti, tetapi bila dalam jual beli itu melalaikan ibadah, maka itu menjadi haram. Surat Al-Jumu'ah 9-10 ini, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Asbabun nuzul ayat ini, artinya peristiwa yang menyertai ayat ini turun, ya kalau tidak salah adalah saat sedang menunaikan sholat Jumat, datanglah kafilah pedagang dari luar kota. Mereka membawa barang dagangan yang banyak. Nah, kaum muslimin yang sedang Jumatan itu, sebagian besar itu keluar dari masjid dan ngerubungi, ya, ngerumuni barang perdagangan itu, barang kafilah itu. Sampai yang tinggal di masjid itu hanya beberapa, yaitu para sahabat besar dan Rasulullah SAW. Maka kemudian turunlah ayat ini dan para ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan ya pada ketika dia sampai melalaikan ibadah, maka itu menjadi haram, gitu ya. Jadi hati-hati dengan itu ketika orang jual beli yang sampai melalaikan ibadah, misalkan dia sibuk ngurusi jual beli sampai lupa sholat, lalai sholat, bukan lupa ya, sampai lalai sholat. Dia sibuk jual beli, ya dia sibuk bisnis, dia sibuk mencari harta sampai melalaikan hak-hak dia, kewajiban-kewajiban dia pada keluarganya, ya, kewajiban-kewajiban dia kepada agamanya, itu termasuk melalaikan ibadah. Karena ibadah tidak hanya sholat, zakat, puasa, haji, tapi kewajiban kepada keluarga dan sebagainya. Itu tidak sah. Termasuk nanti jual beli di dalam masjid dan sebagainya. Yang kedua, jual beli barang yang haram. Jadi termasuk jual beli yang haram adalah jual beli barang yang haram. Ya. Di hadis riwayat Imam Bukhari ayat hadis nomor 2236 dan Muslim nomor 4132, Rasulullah SAW bersabda, ya, Innallaha wa rasulah harrama bai'al khamri wal maitah wal khinzir wal asnam. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan patung. Faqila ya Rasulullah, ara'aita syuhumul maitah fa innaha yutla bihan sufun wa yudhanu bihal julud wa yastasbihu bihan nas. Faqala la huwa haram. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, inda dzalik summa qala sallallahu alaihi wasallam inda dzalik qatalallahu al-yahud innallaha lamma harrama suhumaha jamaluhu thumma ba'uhu fa'akalu thamanahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala, ya, Rasulnya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai jual beli lemak bangkai? Ingat, lemak bangkai itu dipakai untuk menambal perahu, meminyaki kulit, dan dijadikan minyak untuk penerangan. Maka Nabi SAW bersabda, tidak boleh itu. Ya, tidak boleh. Jual beli lemak bangkai itu haram. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah melaknat Yahudi, sesungguhnya tak kala Allah mengharamkan lemak bangkai, ya, mereka mencairkannya lalu menjual minyak dari lemak bangkai tersebut, kemudian mereka memakan hasil penjualan. Jadi artinya di sini salah satu contohnya adalah lemak bangkai. Tidak hanya lemak bangkai, banyak hal, ya, seperti penjualan darah, hasil penjualan anjing, upah dari budak wanita yang berzina dan sebagainya. Rasulullah SAW dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Inna Rasulullah SAW naha an thamanid dam wa thamanil qalb wa kasbil amah wa la'anal washimah wal mustawshimah wa akilar riba wa mukilahu wa la'anal musawwir. Rasulullah SAW melarang hasil penjualan darah,
hasil penjualan anjing, dan upah dari budak wanita yang berzina. Ya, semua profesi yang haram maka hasilnya juga haram. Beliau juga melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato, memakan riba dan menyerahkannya, jadi memakan riba dan yang menyerahkannya nasabah. Begitu pula tukang gambar makhluk yang memiliki ruh. Jadi ini yang apa namanya, yang diharamkan gitu. Tolong Mas host, ini banyak yang WA ke saya, tidak bisa masuk Zoom. Tolong di on-on-kan ya. Mungkin kita karena pakai aturan harus di apa, sebenarnya cukup satu saja Mas, tim FK, salah satu saja. Kalau udah pakai password ya sudah pakai password saja. Kalau tidak pakai password, ini di admit, disubmit oleh host. Banyak yang nggak bisa masuk ini. Tolong yang pada masuk, yang sudah mengumpul di apa namanya, itu di klik-klik supaya bisa masuk, Mas. Mas sudah. Ya, baik. Ya. YouTube juga siap. YouTube-nya sudah siap? Oke, sudah. Tapi terputus gimana? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Mas. Ya, baik. Jadi sebentar, saya mute dulu untuk anukan yang di YouTube. Mas, tolong disampaikan beberapa pesan dari FK, Mas. Silakan. Saya mau share YouTube dulu. Oke, baik. Para jamaah yang dirahmati Allah, kami dari tim FK akan menyampaikan beberapa pengumuman terkait program yang ada di Ma'had Fastabiqul Khairat. Silakan Mas. Oh ya, saya harus stop share dulu ya. Silakan Mas. Bisa masuk nggak Mas? Saya lagi di-upload. Ya, yang pertama adalah infak operasional dakwah Ma'had Fastabiqul Khairat. Bisa infak bisa ditransfer ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 56300002175 atas nama Masjid Fastabiqul Khairat. Kemudian kami Ma'had Fastabiqul Khairat juga sedang berikhtiar untuk membebaskan lahan dalam rangka pengembangan Ma'had Fastabiqul Khairat. Bagi jamaah yang berkenan untuk berinfak bisa ke rekening yang sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya, ya, kios FK kembali lagi bagi para jamaah yang membutuhkan keperluan sehari-hari bisa dipesankan ke store. Nanti akan kami antar langsung ke lokasi jenengan masing-masing, khususnya di sekitar Purwokerto. Selanjutnya, kami juga membuka program FK Akikoh dengan beberapa paket pilihan. Barangkali ada jamaah yang ingin mengakikohkan putra atau putrinya bisa lewat FK Akikoh. Baik. Sudah cukup, Mas? Saya sudah selesai nih. Yang terakhir, Fastabik Bimbingan Intensif Al-Quran. Kami membuka 3 kelas, yaitu tilawah, tahsin, dan tahfidz. Insya Allah akan dimulai minggu depan. Baik, terima kasih. Baik, sudah Mas. Oke. Baik Mas Bat, masih ada beberapa jamaah yang berusaha masuk tapi nggak bisa masuk, tolong diklik ya. Baik, tolong diklik Mas. Yeah. Baik, jadi tolong di standby untuk jamaah-jamaah yang baru mau masuk gitu. Ini 2244. Baik, saya lanjutkan. Yang berikutnya, mohon maaf tadi terputus jamaah karena alhamdulillah link YouTube-nya sudah bisa.
Jadi nanti kalau yang tidak bisa masuk ke Zoom atau lebih nyaman dengan YouTube, bisa dengan YouTube. Lanjutannya, ya, termasuk di sini disebutkan apa? Jual beli yang haram itu termasuk di dalamnya segala, gitu. Jadi disebutkan segala benda yang dimanfaatkan untuk tujuan haram, itu juga hasilnya haram. Dalam hadis riwayat Daruqutni dan Ibnu Hibban dari Ibnu Abbas, Nabi SAW pernah bersabda, Innallaha ta'ala idza harrama syai'an harrama tsamanahu. Allah Ta'ala ya, jika mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan upah hasil jual belinya. Jadi kalau ada sesuatu yang haram, maka jual belinya juga haram. Misalkan minuman keras haram, maka jual belinya haram. Rokok, MUI sudah mengharamkan, Muhammadiyah mengharamkan, ya, kemudian ormas lain juga banyak yang mengharamkan, maka jual belinya menjadi haram. Maka kalau kemudian panjenengan punya warung, ya sebisa mungkin walaupun rokok itu laris, ya jangan menjual itu kalau kepengen rezekinya benar-benar berkah. Ya, ini kayaknya banyak yang merengut ini, banyak yang merengut gara-gara apa? Dikatakan rokok itu enggak benar. Memang ini bukan ucapan saya, begitu ya. Baik. Kemudian wa innallaha azza wa jalla idza harrama akla syai' harrama tsamanahu. Sesungguhnya jika Allah Ta'ala mengharamkan memakan sesuatu, maka dia pun melarang upah hasil penjualannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maka segala makanan dan minuman yang diharamkan, maka diharamkan pula jual belinya. Ya, saya kira sudah jelas gitu ya. Jadi segala makanan dan minuman yang diharamkan, maka diharamkan pula jual belinya. Baik. Kemudian berikutnya, cara memiliki harta ya tidak boleh dengan cara curang dalam takaran dan timbangan. Dan ini kadang sering terjadi ya, dalam kehidupan, bahwa apa namanya dalam kehidupan bahwa seorang tuh kadang-kadang melakukan kecurangan dalam takaran dan timbangan. Wailul lil mutaffifin, ya. Alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhshirun, ya. Surat Mutaffifin 1-3, kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang, yang apabila mereka menerima takaran orang lain, mereka minta dipenuhi. Kan orang kadang begitu, kalau dia beli maunya dia ngeti gitu. Bahkan wis cukup ya, tambahi gue diingeti, wis diingeti tambahin jaluk imbuh maning. Baru gue jaluk diskon. Tetapi bila mereka yang menjual, menakar atau menimbang, mereka mengurangi, nggak mau rugi. Nah ini yang banyak terjadi, ini tidak boleh, karena barang siapa melakukan itu, maka tentu ini akan mendapatkan tercabutnya berkah dari Allah Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, memiliki harta tidak boleh melalui cara-cara yang batil dan merugikan. Dan ini banyak bentuknya. Cara-cara batil yang merugikan. Surat Al-Baqarah 188 memang bicara umum. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan sebagian kamu makan harta sebagian lain dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam. Sampai kemudian memperkarakan itu ke hakim. Supaya kamu bisa memakan sebagian harta orang itu dengan cara dosa. Padahal kamu sebenarnya ngerti kalau itu nggak benar. Dan ini banyak terjadi karena ada jiwa tamak. Jadi cara-cara yang batil itu banyak bentuknya lah ya, gitu. Banyak sekali bentuknya, luar biasa. Nanti ya mungkin suatu saat nanti karena hari ini kita nggak bisa tanya jawab, mungkin nanti akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Kemudian melalui suap menyuap, wah ini ngeri sekali. Rasulullah SAW mengatakan dari Abdullah bin Umar, ini salah, ini mohon maaf kebalik ini, dari Abdullah bin Umar, qala la'ana Rasulullah SAW ar-rasi wal murtashi. Rasulullah SAW melaknat yang memberi suap dan menerima suap. Jadi orang yang menyuap dan menerima suap itu sama-sama dilaknat oleh Allah. Dan prakteknya di masyarakat kita luar biasa yang namanya suap itu. Ya, maka hati-hati dengan itu. Bahkan hadiah bagi pejabat pegawai karena kedudukannya, maka itu menjadi haram. Rasulullah SAW dijelaskan dalam riwayat Sahih, telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Sufyan Az-Zuhri. Dia mendengar Urwah telah mengabarkan kepada kami Abu Humaid As-Sa'di mengatakan, pernah Nabi SAW memperkerjakan seorang dari Bani Asad yang namanya Ibnul Lutbiyah untuk mengurus zakat. Jadi Ibnul Lutbiyah itu Rasulullah pekerjakan untuk mengurus zakat. Tentu karena mengurus zakat dia sudah digaji kan. Kemudian setelah dia suatu saat dia datang sambil mengatakan, ini bagimu, ini hadiah bagiku. Ini bagimu itu maksudnya ini loh hasil pungutan zakat. Tapi ini ada kelebihan hadiah dari masyarakat di sana. Ini untuk aku, kata Ibnu Lutbiyah. Maka secara spontan Nabi SAW berdiri di atas mimbar.
Sedang Sufyan mengatakan dengan redaksi yang sedikit berbeda naik mimbar. Beliau memuja dan memuji Allah kemudian bersabda, perhatikan ini sabdanya, ma balul amil nab'athuhu fayati yaqulu hadza lak wa hadza li. Gitu ya. Fahalla jalasa fi baiti abihi wa ummihi fayanzuru ayyuhdalahu amla. Waladhi nafsi biyadi la ya'ti bi syai'in illa ja'a bihi yaumal qiyamah yahmiluhu ala raqabatihi. In kana ba'iran lahu rugha aw baqaratan laha khuwar aw syatan tay'ar. Ada apa dengan seorang pengurus zakat yang kami utus lalu dia datang dan mengatakan ini untukmu dan ini hadiah untukku. Cobalah dia duduk saja di rumah ayahnya atau rumah ibunya dan cermatilah apakah dia menerima hadiah itu atau tidak. Artinya, kalau dia bukan sebagai pemungut zakat, apakah dia akan mendapatkan hadiah itu? Kan tentu tidak. Dia mendapati hadiah karena dia sebagai petugas pemungut zakat. Ya, maka kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya. Tidaklah seorang datang dengan mengambil hadiah seperti pekerja tadi, melainkan ia akan datang dengannya pada hari kiamat. Lalu dia akan memikul hadiah tadi di lehernya. Jika hadiah yang diambil adalah onta, maka akan keluar suara onta. Jika hadiah yang diambil adalah sapi betina, maka akan keluar suara sapi. Jika yang dipukulnya adalah kambing, maka akan keluar suara kambing. Tsumma rafa'a yadayhi hatta ra'ayna ufratai ibtaihi. Ala hal balagtu salasan. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sehingga kami melihat putih ketiaknya. Saya mengatakan, bukankah telah aku sampaikan? Makna dari sini apa? Bahwa seseorang bila karena jabatannya dia dapat hadiah, maka itu bila dia menerimanya itu menjadi dosa besar dan itu hartanya menjadi haram. Nah, saya kira sudah jelas itu. Contohnya begini. Ini yang banyak terjadi di masyarakat kita, na'udzubillah ya. Ini banyak terjadi. Bila seseorang itu misalkan dia sebagai pegawai di sebuah instansi dan dia misalkan dia bagian tata usaha dan memang tugas dia salah satunya kan menyiapkan amplop misalkan ya, menyiapkan map dan sebagainya ya, kemudian dia pesan amplop dan map itu kepada sebuah percetakan misalkan begitu. Ya, kok saya dimatikan, Mas? Host? Saya jangan dimatikan, Mas. Soundnya kok dimatikan ini. Baik, sudah terdengar suara saya, Mas Fuad? Sudah, sudah. Ya, tadi dimatikan ya? Baik. Enggak kok, Ustaz. Ya, saya ada tulisan mute tadi. Dimatikan saya. Baik, saya lanjutannya. Kemudian dia dikasih uang sama percetakannya. Ya, kemudian dia terima. Bahkan sekarang malah nggak malu-malu. Dia yang minta, termasuk catering. Ada orang yang di sebuah kantor, dia memang tugasnya untuk membeli catering. Dan dia sudah digaji dari itu. Tetapi kemudian dia minta ke catering itu hadiah. Atau dia misalkan dari harga catering 11.000, ya kemudian dia ambil lagi, jual lagi keuntungannya. Dan dia laporannya misalkan 13.000. Ini sama aja. Kalau yang pertama hadiah dari cateringnya atau dari ini contoh loh, ini yang catering jangan marah ya, contoh itu. Atau kemudian dari percetakannya. Ya, kenapa tujuan dia ngasih hadiah? Tentu supaya nanti besok dia pesan ke situ lagi, gitu kan? Nah, ini namanya riswah. Dan ini malah sekarang nggak malu-malu. Tadi justru mereka yang minta, gitu. Bahkan minta kwitansi kosong. Dan ini luar biasa. Ini hal begini luar biasa. Maka ini hartanya menjadi haram. Dan selalu saya sampaikan, hati-hati wahai para suami, ya, atau siapapun. Kalian kalau mencari harta dengan cara seperti itu, kemudian menghidupi diri sendiri, dimakan istri, dimakan anak, bagaimana jadinya? Memang kelihatannya secara rezeki banyak, tapi justru banyak dia akan menyengsarakan kita. Karena seplokan saja makanan yang kita makan ke mulut kita, satu plokan, ya, itu akan menyebabkan ibadah kita tidak diterima berapa 40 hari. Satu plokan haram dan doa kita tidak didengar oleh Allah dan daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka itulah yang menyebabkan bahan bakar neraka. Coba direnungkan baik-baik. Ya, kalau kita mau mikir jauh ke depan itu, kenapa doa kita jarang kelihatannya susah dikabulkan? Kenapa anak kita kok susah diomongi? Kenapa istri kita kok sering nuzus durhaka pada suami atau kebalikannya? Kok suami saya kok begitu, karena misalkan jangan ikut bekerja dan sebagainya.
Kalau hartanya haram, maka yang terjadi seperti itu. Jadi ngeri sekali. Apalagi kalau sampai menafkahi istri yang sedang hamil. Bagaimana janin yang tumbuh besar dari harta yang haram yang kalian berikan pada istri-istri kalian. Nah, ini mengerikan sekali. Nah, berikutnya, ini udah habis waktunya, mohon maaf. Bahkan dalam riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, hadaiyal ummali ghulul. Hadiah bagi para pejabat pekerja adalah ghulul khianat. Artinya hadiah karena jabatannya, gitu, bukan karena yang lain. Jadi harusnya bagaimana? Saya pernah terjadi. Saya jujur aja, saya pernah terjadi. Ketika saya mendapatkan tanggung jawab tertentu, waktu itu komputer belum canggih ya, kita belum bisa bikin sendiri, sehingga kemudian kita harus cetak ke percetakan. Kemudian dari percetakan ngasih uang ke saya masih ingat itu. Masih ingat. Jadi waktu itu 750.000, ya saya dikasih 150. Saya tanya, ini apa ini? Terus dia juga bingung. Terus dia kayak gimana gitu. Enggak, itu buat Bapak itu. Loh, kok buat saya? Saya nggak mau, kalau buat saya ini apa gitu. Terus dia ngomong lagi, enggak Pak, itu diskon. Ya kalau diskon, tolong ini kwitansinya dibetulin. Ini kwitansinya masih 750, tolong ditulis 600. Enggak Pak, enggak, itu pokoknya buat Bapak lah. Ya nggak bisa begini Bu. Ya saya bilang nggak bisa gitu. Kemudian, terus gimana ini uangnya Bu? Terus udah pokoknya itu sudah keluar Pak, gimana? Ya udah, saya minta kwitansi baru. Kemudian saya kasihkan uang itu kepada kantor, kemudian uang itu menjadi kas kantor. Jadi bukan menjadi milik saya pribadi. Jadi juga kaget waktu itu. Saya kaget. Kok kayak gini ya? Saya dulu waktu jadi aktivis di pondok, kemudian saya waktu itu jadi sekretaris, kalau nggak salah saya lupa dulu, tapi kalau nggak salah saya pernah jadi sekretaris Ikatan Pelajar Mata Watonia Islamiyah di Kebarongan dulu. Kemudian saya harus beli kertas, beli peralatan tulis, saya belinya di Prokerto. Dan waktu itu saya coba toko. Saya masuk ke toko itu, setelah saya beli banyak, terus saya dikasih amplop. Setelah saya buka isinya kwitansi kosong, sudah ada stempelnya. Saya kan itu nanya, ini buat apa ini? Itu. Udah, itu nanti kamu tulis aja di situ, kamu harganya bikin sendiri. Astagfirullah. Jadi malah diajari sama tokonya itu. Jadi memang kayaknya hal-hal itu saya mikir ya. Saya aja yang santri, yang siswa dikasih begitu. Bagaimana yang pegawai-pegawai? Pantesan saya bilang. Kadang-kadang luar biasa hal begitu. Nah ini mungkin banyak sekali. Mohon maaf waktunya habis. Saya nggak bisa lanjutkan karena saya sekarang di Tegal dan saya sekarang harus ngisi ke Brebes karena jam 6 saya harus sudah mulai. Sekarang waktu tinggal 14 menit. Mas Fuad, cukup, saya pamit. Mohon maaf semuanya. Insya Allah ini belum selesai jadinya. Nanti pekan depan kita lanjutkan dengan harta yang membahagiakan bagian ke-6. Gitu ya. Dan tolong nanti tim, bismillah, semangat. Kita upayakan segalanya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi nanti semuanya bisa berjalan dengan baik. Demikian saya mohon diri. Aku lupa lihat wastafirullah rabbana fanfa'na bima 'allamtana subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada saudara yang telah memberikan materinya pada kesempatan pagi hari ini. Kemudian pada seluruh jamaah kami mohon maaf karena keterbatasan waktu dari Ustaz Bintaraga yang beliau saat ini harus mengisi lagi di Brebes, maka pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk belum bisa dijawab saat ini. Tapi insya Allah sudah kami simpan dan di kesempatan minggu depan kami usahakan untuk bisa dijawab. Mungkin itu saja sesi ngapa pada kesempatan Ahad pagi kali ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kemudian ada beberapa kesalahan teknis di awal tadi, kami dari tim mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, kemudian kami ulangi lagi, ada beberapa informasi terkait Mahad kami. Yang pertama, kami memberikan kesempatan kepada jamaah yang ingin berdonasi untuk kegiatan dakwah Mahad Tastabiqul Khairat, bisa mengirimkan infaknya ke rekening Bank Muamalat kami di nomor 5630002175. Kemudian kami juga sedang berikhtiar berusaha untuk
membebaskan lahan dalam rangka perluasan Ma'had Fastabiqul Khairat. Kami juga membuka donasi infak kepada para jamaah di rekening yang sama atas nama Masjid Fastabiqul Khairat. Kemudian kami juga membuka kios FK, yaitu pelayanan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Nanti teknisnya pemesanan melalui WA, kemudian diantar ke rumah masing-masing atau ke rumah pemesan. Selanjutnya, kita juga membuka FK Akikoh, Barokah dan Syar'i dengan beberapa paket pilihan yang bisa jamaah pilih sesuai dengan budget yang diinginkan. Kemudian terakhir, kami membuka Fasbik, ya, bimbingan intensif Quran Ma'had Fastabiqul Khairat, yang insya Allah akan dibuka minggu depan dengan 3 kelas sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang pertama adalah kelas tilawah, yang kedua adalah kelas tahsin, yang ketiga kelas tahfidz. Baik, itu saja pengumuman yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan jazakallah khair kepada para seluruh jamaah yang senantiasa mensupport dakwah Ma'had Fastabiqul Khairat, baik melalui materi maupun partisipasi dalam kegiatan kami. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih, jazakallah khair, dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kami tutup, billahi fisabilillah haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.